Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Agustina Salsabila dengan NIM 1823310, Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Etika Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama minggu keempat, yaitu etika profesional. Etika profesi. Yang pertama pengertiannya yaitu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu penuh dengan ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan secara umum yaitu suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan menerapkan norma-norma etis umum pada di bidang-bidang khusus di kehidupan manusia. Fungsinya sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain. Tujuannya yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga dan mengelola anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Prinsip dasarnya itu ada prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip integritas moral, dan contohnya bagi dokter. Kewajibannya memberikan pelayanan medis, memberikan rujukan, menjaga rahasia, memberikan pertolongan darurat, meningkatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya etika kepegawaian. Pengertiannya itu adalah sebagai pedoman-pedoman atau ukuran-ukuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati, dihormati, dan dipraktikkan oleh pegawainya dengan penuh kesadaran. Syarat-syaratnya itu adalah sifat lahiriah, sehat jasmani, mampu berkomunikasi, sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, sifat yang berkaitan dengan kepribadian. Etika kepegawaian aplikasinya daripada praktik yaitu bertugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat, berperilaku dan berbahasa sesuai jabatan, taat, setia, menjaga dan mempertahankan dan membela keamanan, rajin, sopan, dan berkelakuan baik. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku, jujur dalam bertindak, rajin dan tepat waktu dalam tidak pemalas, dan selalu murah senyum. Hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan yaitu hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atau karya ciptanya. Prinsip-prinsipnya yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Contoh kasusnya itu adalah kasus KAP Andersen dan Enron. Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap pada saat Enron mendaftarkan kebangkrutan ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan yang bersangkutan tersebut. Perusahaan mendapat laba sebesar $393 dan kerugian $644 yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan lain didirikan oleh Enron. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.